بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. di masjid yang penuh berkah, Masjidul A'la. Al-A'la artinya paling tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Mudah-mudahan dengan nama yang luar biasa ini kita dapat Al-Firdausul A'la, martabat paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Kalau minta surga jangan minta surga saja, tapi minta surga paling tinggi, al-firdausul a'la. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak umatnya harus kita punya cita-cita yang paling tinggi. Kalau orang dia bukan cuma minta surga tapi minta surga paling tinggi, berarti amal ibadahnya paling tinggi, taatnya paling tinggi, Qur'annya paling banyak, zikirnya paling banyak, sujudnya paling lama, amal salihnya paling mantap, taatnya paling sempurna. Dia karena harapannya mau paling tinggi, berarti semua kualitas ibadahnya ikut paling tinggi, paling baik, paling afdal. Karena itu ada satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menawarkan, silahkan, minta apa silahkan. Kata sahabat, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta satu, apa? Temani Rasulullah, bersama Rasulullah di dalam surga. Ini permintaan yang mahal nih. Permintaan yang mahal. Karena kita tahu Rasulullah martabatnya di mana? Paling tinggi di dalam surga. Ini orang yang bukan yang biasa-biasa lagi, tapi yang paling luar biasa bersama Nabi dan Rasul di martabat paling tinggi. Kata sahabat, aku ingin satu martabat menjadi tetangga dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Artinya, kalau memang harapan antum tinggi seperti itu, bantulah saya, berbanyaklah dan lama sujud. Artinya apa? Harus anda punya salat yang luar biasa, sujud yang paling lama, doa yang paling mantap, biar dapat martabat paling tinggi bersama Rasulullah di dalam surga. Begitu datang hari Jumaat yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan, kalau yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, kata Rasulullah, paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat orang yang paling banyak salawatnya. Karena itu hari Jumaat itu dan malam Jumaat ada permintaan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ati wa laylataha fa'akthiru alayya min as-salati fihi."
Hari yang paling mulia, yang paling agung, hari Jumat dan malam Jumat. Karena itu berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Itu kata ulama, permintaan Rasulullah bukan cuman kita salawat, tapi berbanyaklah salawat. Khususan hari Jumat, apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Artinya apa? Orang yang inginannya jumpa Allah, orang yang harapannya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih, ada satu masalah besar bagi mereka, sibuk memfikirkan masalah itu. Apa? Sampai gak bisa tahan dalam hatinya, datang curhat kepada Rasulullah. Ini ada masalah. Apa? Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kita rindu tinggal keluar dari rumah kita menuju ke Masjid Nabawi, ketemu Rasulullah, alhamdulillah sudah senang. Tapi kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat? Gimana nanti di akhirat? Miliaran manusia, kita belum tahu apakah ke surga atau ke neraka. Dan walaupun kita menjadi ahli surga, mana martabat kita dengan martabat Rasulullah paling tinggi? Kan Rasulullah punya ibadah paling baik, paling sempurna. Kita belum. Mana martabat kita dengan martabatmu ya Rasulullah di dalam surga? Harapan mereka, inginan mereka, tujuan mereka, bagaimana tetangga dengan Rasulullah di dunia, di Madinah, di Masjid Nabawi, mau ikut juga tetangga dengan Rasulullah di dalam surga. Setiap waktu, setiap saat ikuti majlis Rasulullah yang ada di dalam surga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan mereka, itu fikiran mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, nanti di hari kiamat kamu bersama yang kamu cintai. Langsung sahabat Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah kita cintai Rasulullah dan cintai Abu Bakar dan cintai Umar. Harapan kita bertemu dengan mereka di dalam surga. Hadis ini luar biasa. Karena kata mereka, aku cintai Rasulullah, aku cintai Abu Bakar, aku cintai Umar. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada orang laki-laki mulia akhlaknya, jujur, orang baik hatinya, luar biasa, dia cintai istrinya, dia cintai istrinya. Kira-kira apa yang dia lakukan demi istrinya yang dia cintai? Apapun yang istri minta, kasih. Apapun harapan istrinya, dikasih. Saya selalu fikirkan, oh istri saya bahagia kalau dia makan ini, istri saya bahagia, senang kalau ada minuman ini, istri saya senang kalau jalan-jalan di tempat ini. Semua yang istrinya cintai dia lakukan demi cintainya itu. Siap kurbankan waktunya, fikirannya, hartanya demi istri yang dia cintai. Itu namanya cintai yang sebenar-benarnya.
Berarti kalau ada orang harapannya menjadi tetangga dengan Rasulullah di dalam surga, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apa yang kita kurbankan, apa yang kita lakukan demi martabat itu bersama Rasulullah di dalam surga? Ini sembatannya, ini waktunya, ini saatnya. 10 malam terakhir puncaknya ibadah. Yang lalu sudah lalu, tidak usah kita bahas. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, jadi lebih baik lagi. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kalau masuk bulan suci Ramadan, yang terkenal Rasulullah sudah ibadahnya baik, sudah ibadahnya luar biasa, tapi masuk bulan suci Ramadan lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Tapi kalau masuk 10 malam terakhir, beda jauh lagi Rasulullah, paling sempurna, paling tinggi. Sampai kata sahabat, kalau masuk 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddal mi'zar. Artinya apa? Sungguh-sungguh dan semangat sekali dalam ibadahnya. Wa aiqadha ahlahu, bangunin keluarganya. Tidak boleh tidur lagi, sudah berhenti semuanya, fokus ibadah dan taat di malam-malam yang penuh barakah ini. Wa aiqadha ahlahu, bukan dia cuma sendiri yang ingin selamat dan masuk surga, tapi mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya, mari sama-sama kita menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahya laylahu, menghidupkan malam-malam, tidak tidur lagi. Sahabat Rasulullah, orang-orang salih, kalau masuk 10 malam terakhir, tidak ada yang tidur lagi waktu malam. Tidak ada. Hidupkan malamnya, sepanjang malam dari Isya sampai subuh, mereka salat, zikir, doa. Salat, zikir, doa. Salat Quran, doa. Salat Quran, sepanjang malam. Kapan tidur? Nanti pagi, siang, ada waktu tidur. Kenapa? Karena mereka sudah yakin dengan janji Allah yang luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam, kalau kita dapat, kalau kita isi ibadah yang sempurna, kalau kita isi doa paling baik, sujud paling lama, salat paling khusyuk, Quran paling banyak, sedekah paling luar biasa, amal salih paling ikhlas, satu malam akan Allah kasih hadiahnya senilai ibadah lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Satu malam dicatat Anda ibadah, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda sedekah, Anda amal salih, Anda khusyuk, semuanya selama 83 tahun, 24 jam, selama 83 tahun Anda ibadah sepanjang 83 tahun. Coba pahalanya sampai mana? Kalau cuma jaga salat 5 waktu, cuma baca berapa juz, berarti kalau dalam satu hari kita 1 atau 2 jam taat dan ibadah kepada Allah, sudah dapat surganya. Bagaimana kalau ada orang 24 jam ibadah dan taat, bukan satu hari, tapi 83 tahun, 24 jam setiap hari selama 83 tahun dia ibadah, taat, puasa, Quran, sedekah, dihitung pahalanya. Kira-kira itu sampai mana? Sampai mana? Ini cuman satu malam dalam satu tahun. Cuman satu malam dalam satu tahun.
Kalau mau, silahkan. Silahkan, sudah datang waktunya. Allah sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar ini biar anda sungguh-sungguh ibadahmu selama 10 malam terakhir semuanya. Isi yang terbaik di 10 malam terakhir. Di sini salah satu hadiah dari Allah biar kita tidak malas-malas ya. Apa? Berbedaan mendapat masuk Ramadan kemarin. Ini hadiah, ini rahmah dari Allah. Ini rahmah dari Allah, berbedaan mendapat masuk bulan suci Ramadan. Jadi kenapa? Karena kebiasaan orang Indonesia, oh malam ganjil beda dengan malam genap. Jadi dia tunggu, oh malam 25 baru ibadah, baru ikut. Malam 27 baru ikut. Malam 29 baru ikut. Sekarang bingungnya, ganjil yang mana, genap yang mana, yang benar yang mana, kita belum tahu, bingung. Ini hadiah dari Allah biar anda semangat dalam 10 malamnya semuanya. Kalau orang yang begitu semangat dalam ibadah, setiap malam isi yang terbaik, setiap malam isi yang terbaik, pasti salah satunya malam Lailatul Al-Qadar. Sudah berhasil, sudah beruntung. Kecapean 10 malam saja, kecapean 10 malam saja, hadiahnya pahala yang sempurna yang tinggi 83 tahun. Sekarang orang yang kerja setiap hari masuk kantornya dari jam 8 sampai jam 4, 8 jam 8 jam kerja setiap hari. Demi apa? Gaji akhir bulan. Berapa juta? 5 sampai 10 juta. Sabar tahan 8 jam setiap hari demi gajinya. Luar biasa semangatnya. Bagus, baik. Kita kerja untuk dunia biar lancar, ada rezeki, bagus, baik. Pertanyaan saya, untuk surgamu, untuk surgamu sendiri, siap berapa jam ya? Anda sendiri siap berapa jam? Untuk dapat hadiahnya yang spesial, Anda siap berapa jam? Untuk dapat ridha Allah dan rahmatnya, Anda siap berapa jam? Ini cuma 10 malam terakhir. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada urusan yang bisa batalkan, batalkanlah. Yang bisa tundakan, tundakanlah. Ini 10 malam terakhir fokus ibadah yang sempurna, bukan ibadah yang biasa lagi, tapi paling baik, paling sempurna. Karena itu datang apa? Sunnah i'tikaf. I'tikaf itu apa? Kosongkan waktunya, fikirannya, tenaganya untuk menuju ke surga Allah, untuk dapat malam yang paling mahal ini. Sampai mereka kosongkan 10 malam terakhir, tidak ada urusan dunia sama sekali, cuman kejar tujuan paling tinggi malam Lailatul Qadar. Yang memang bagaimana kita sabar untuk urusan dunia boleh, sabar boleh, sungguh-sungguh untuk dunia lancar boleh. 10 malam terakhir gak apa-apa, sabar, capek, sungguh-sungguh demi akhirat al-a'la, firdausul a'la, paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lalu, tidak usah kita bahas. Ini bulan yang luar biasa, bulan suci Ramadan. Ya Allah, gak terasa waktunya. Baru kemarin acara kita apa? Marhaban ya Ramadan. Baru kemarin. Sekarang sudah mau habis. Sudah lewat 20 hari. Besoknya tidak terasa. Oh, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Oh, Ramadan habis. Ramadan yang kita tunggu-tunggu sudah datang dan sudah habis. Ya Allah,
Apa yang kita lakukan? Apa yang kita amalkan? Apa yang kita dapat selama bulan suci Ramadan? Apakah sudah dicatat nama kita atau belum? Ada hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu cuma dapat di bulan suci Ramadan. Tidak ada di malam-malam yang lain. Cuma di bulan suci Ramadan. Hadiah mulia, hadiah spesial setiap malam di bulan suci Ramadan. Apa hadiahnya? Bebas dan selamat dari api neraka Jahannam. Ahli surga sudah, silakan masuk. Silakan masuk surga. Masih hidup antara kita, tapi sudah dicatat namanya, dapat hadiahnya dari Allah. Bebas dan selamat dari api neraka Jahannam. Fulan ibni fulan, fulanah binti fulan, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi setiap malam di bulan suci Ramadan. Ada catatan nama. Inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa'u minan nar. Setiap malam kata Rasulullah, di malam-malam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi hadiahnya, bebas dan selamat dari api neraka Jahannam. Dicatat namanya. Tapi bagi siapa? Mohon maaf, ini bukan untuk umum, bukan. Bukan untuk semua, bukan. Tapi hadiah spesial ini untuk orang yang spesial. Hadiah yang luar biasa untuk orang luar biasa. Luar biasa taatnya, luar biasa ibadahnya, mantap yakinannya, sempurna imannya, tinggi takwaannya, banyak baca Al-Quran, lama sujud, khusyuk salatnya, sedekahnya luar biasa, zikirnya banyak. Oh ini fulan ibni fulan, luar biasa ini. Beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Beda dengan umum. Yang umum masuk masjid sebentar keluar dari masjid. Ini masuk masjid tak keluar. Ini umumnya salat. Kalau salat 2 rakaat, udah 2-3 menit, 4 menit sudah selesai. Kalau dia salat 2 rakaat 1 jam, ini luar biasa ini. Ibu hajjah si fulana ini luar biasa. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain kalau datang ke masjid sering ngobrol-ngobrol sama temannya kanan kiri. Oh, apa kabar, sehat keluarganya? Hilang 15 menit, 20 menit cuma ngobrol-ngobrol sama temannya. Tapi ada salah satu ibu kalau masuk masjid tidak bicara sama manusia lagi, cuma bicara bersama Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid sambil keluar tidak bicara sama manusia lagi. Fokus dia datang, niatnya keluar dari rumah menuju ke masjid untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Masuk masjid tidak bicara sama manusia lagi, bicara bersama Allah saja. Oh, ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Oh, dicatat. Fulan ibni fulan luar biasa. Fulana binti fulan luar biasa. Dapat hadiah yang luar biasa. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, tidak akan dapat kecuali balasan yang sama biasa-biasa. Yang luar biasa dapat yang lebih luar biasa. Karena itu tanya diri. Tanya diri, apakah selama 20 malam, apakah kira-kira sudah dicatat nama saya atau belum? Apakah selama 20 malam, apakah saya isi ibadah yang terbaik, yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling luar biasa atau belum? Kalau belum, terasa masih banyak kekurangan, belum sempurna, alhamdulillah masih ada kesempatan. Malam-malam yang lebih mulia lagi, 10 malam terakhir, masih ada kesempatan.
Yang sudah lewat sembatannya siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, sudah habis sembatannya, tidak ada lagi. Sayang sekali yang Allah cerita di dalam Al-Quran, orang baru meninggal dunia dia baru sadar. Sudah meninggal baru sadar. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sadar sekarang, tidak ada manfaatnya. Allah cerita dalam Al-Quran, begitu dia meninggal dunia, dia ucapkan apa? Fayaqula Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Allah, kalau engkau tunda ajal saya sebentar saja, akan saya bersedekah, akan saya menjadi hamba-Mu yang salih, akan saya isi taat yang baik, kata Allah, walan yuakhir Allah nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa tunda-tunda lagi. Udah habis, udah lewat sembatannya. Tapi itu siapa? Yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah untuk yang masih hidup, masih ada sembatan. Masih hidup Bapak Ibu? Halo? Ibu? Ibu masih hidup? Masih hidup, masih ada sembatan. Yang luar biasa di sini apa? Kalau kita buka halaman baru bersama Allah, niat dan azam akan kita isi ibadah yang terbaik di sisa-sisa malam ini sebelum malam terakhir, akan Allah kasih dua hadiah. Apa? Yang pertama, Allah ampuni dan maafkan semua dosa dan kesalahan kita selama yang sebelumnya. Yang kedua, Allah bantu taat kita besok. Allah berikan bantuannya. Kalau jujur, Allah lihat hati, oh si fulan ini jujur, betul-betul dia ingin masuk surga, betul-betul dia ingin dapat rahmat Allah, akan Allah berikan kemudahan dalam taatnya. Cuman Allah mau lihat ini orangnya jujur atau tidak, hatinya mau atau tidak. Allah kasih semuanya dan maafkan yang sebelumnya. Ini waktunya, ini saatnya, 10 malam terakhir. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama berbanyak doa di bulan doa. Berbanyak doa di bulan doa. Bulan Ramadan namanya bulan doa, bulan doa. Orang puasa doanya mustajab. Orang puasa doanya mustajab. Orang pas buka puasa doanya mustajab. Bas sahur doanya mustajab. Habis salat witir doanya mustajab. Habis sedekah doanya mustajab. Baca Quran doanya mustajab. Doanya mustajab setiap waktu, setiap saat. Karena itu ada 3 doa tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama, doa yang diajarin oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Kata Rasulullah, kalau masuk sebelum malam terakhir, fokus doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu riwayah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu berbanyaklah doa ini. Begitu dalam doa kita, jangan lewatkan apa? Ya Allah, kuatkan kami zahir dan batin, biar selalu semangat dalam ibadah. Ya Allah, kuatkan kami zahir dan batin, biar semangat dalam ibadah. Kenapa? Harus kita semangat, karena orang yang malas-malas tidak bisa ibadah lagi. Orang yang malas-malas tidak bisa ibadah lagi. Kata beliau, ini orang malas-malas ini. Kata beliau, aduh, habis tarawih, imam ini terlalu panjang dan lama salatnya. Habis salat tarawih, dia bilang apa?
terlalu lama dan panjang salatnya. Padahal imam baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad terasa terlalu lama dan panjang, saking malasnya. Saking malasnya kata beliau, Qul huwallahu ahad 4 ayat. Kenapa tidak bagi 2 aja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking malasnya Qul huwallahu ahad terasa lama dan panjang. Tapi kalau orang yang semangat, walaupun imam baca 1 juz, dia mau lagi saking nikmat. Nikmat lagi berdiri hadapan Allah, nikmat lagi berdiri di dalam rumah Allah, nikmat mendekatkan dirinya kepada Allah, mau lagi. Tapi yang malas-malas susah ibadah, sulit ibadah. Karena itu doa, ya Allah kuatkan kami zahir batin biar semangat dalam ibadah. Yang kedua, doa, ya Allah berikan taufik dan hidayahmu biar selalu istiqamah atas taat kepadamu. Harus istiqamah, wajib istiqamah. Allah sebut sifat ahli surga apa? Dengan 2 sifat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Iman dalam hatinya, istiqamah dalam amalnya. Ini 2 sifat ahli surga. Kira-kira selama 30 hari saya capek isi banyak ibadah, kira-kira Allah sudah terima ibadah saya atau belum? Selama bulan suci Ramadan. Kata ulama, kalau habis bulan suci Ramadan anda masih teruskan ibadahmu, puasa 30 hari yang wajib, masih ikut puasa-puasa sunnah 6 hari Syawal, Isnin, Kamis, puasa-puasa sunnah yang lain, mantap, luar biasa. Lanjut salat malam 11 atau 23 habis Ramadan, masih lanjut salat malam ni di dalam rumah walaupun 2 rakaat tutupi dengan witir. Di bulan suci Ramadan banyak baca Quran, habis Ramadan setiap hari baca walaupun 1 juz. Teruskan amal salihnya, teruskan ibadahnya setelah bulan Ramadan, itu tanda baik bagimu. Allah sudah terima amal ibadahmu selama bulan suci Ramadan. Tapi kalau habis bulan suci Ramadan, hilang semuanya, berhenti semuanya, tidak ada ibadah lagi, tidak ada Quran lagi, tidak ada puasa sunnah lagi, tidak ada salat malam lagi, mohon maaf, itu tanda tidak baik bagimu. Allah belum terima amal ibadahmu di bulan suci Ramadan. Karena itu doa, ya Allah istiqamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam akan kita isi yang terbaik biar kita sendiri dapat hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya biar kita selalu dapat yang paling tinggi dunia dan akhirat, paling tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti nama masjid kalian Al-A'la, insyaallah dapat Al-Firdausul A'la minal Jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf kurang lebihnya. InsyaAllah kita tutupi majlis kita yang penuh barakah ini. Kita manfaatkan majlis ini tutupi dengan doa. Karena doa akhir majlis ilmu dan zikir, doanya mustajab. InsyaAllah kita tutupi dengan doa. Setelah panitia sampaikan hajatnya kepada panitia, silahkan.